Perkenalkan, nama saya Ajay Bahrudin dari kelas 8 SMPN 1 Atap 2 Palangkaraya. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Lampung berjudul Kisah Buaya Perompak. Alkisah, Sungai Tulang Bawang sangat terkenal dengan keganasan buayanya. Setiap nelayan yang melewati sungai itu harus selalu berhati-hati. Begitu pula penduduk yang sering mandi dan mencuci di tepi sungai itu. Menurut cerita, sudah banyak manusia yang hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Pada suatu hari, kejadian yang mengerikan itu terulang kembali. Seorang gadis cantik yang bernama Aminah tiba-tiba hilang saat sedang mencuci di tepi sungai itu. Anehnya, walaupun warga sudah berhari-hari mencarinya, tapi tidak juga menemukannya. Gadis itu hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Warga pun berhenti melakukan pencarian karena menganggap bahwa Aminah telah mati dimakan buaya. Sementara itu, di sebuah tempat di dasar sungai, tampak seorang gadis tergolek lemas. Ia adalah si Aminah. Ia baru saja tersadar dari pingsannya. "Ayah, ibu, aku di mana?" gumam Aminah setengah sadar. Dengan sekuat tenaga, Aminah bangkit dari tidurnya. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa dirinya berada dalam sebuah gua. Gua itu dipenuhi oleh harta benda yang tak ternilai harganya, berkilauan diterpa cahaya obor yang menempel di dinding-dinding gua. Tiba-tiba terdengar sebuah suara lelaki menggema. "Hai gadis rupawan, tidak usah takut, benda-benda ini adalah milikku." Alangkah terkejutnya Aminah. Tak jauh dari tempatnya duduk, terlihat samar-samar seekor buaya besar merangkak di sudut gua. "Anda siapa? Wujud Anda buaya, tapi kenapa bisa berbicara seperti manusia?" tanya Aminah dengan perasaan takut. "Tenang gadis cantik, wujudku memang buaya, tapi sebenarnya aku adalah manusia seperti kamu. Wujudku dapat berubah menjadi manusia ketika purnama tiba. Dulu aku terkena kutukan karena perbuatanku yang sangat jahat. Namaku dulu adalah Somat, perampok ulung di Sungai Tulang Bawang. Aku selalu merampas harta benda setiap saudagar yang berlayar di sungai ini. Semua hasil rampokanku kusimpan dalam gua ini." Jelas buaya itu. "Lalu bagaimana jika Anda lapar? Dari mana Anda memperoleh makanan?" tanya Aminah. "Kalau aku butuh makanan, harta itu aku jual sedikit di pasar desa di tepi sungai Tulang Bawang. Saat bulan purnama tiba, tidak seorang penduduk pun yang tahu bahwa aku adalah buaya jadi-jadian. Mereka juga tak tahu kalau aku telah membangun terowongan di balik gua ini. Terowongan itu menghubungkan gua ini dengan desa tersebut," ungkap buaya itu. "Wahai buaya, bolehkah aku bertanya kepadamu?" tanya Aminah. "Ada apa gerangan Aminah? Katakanlah," jawab buaya itu. "Mengapa Anda menculikku dan tidak memakanku sekalian?" tanya Aminah heran. "Ketahuilah Aminah, aku membawamu ke tempat ini karena aku suka kepadamu. Kamu adalah gadis cantik nan rupawan. Maukah engkau tinggal bersamaku di dalam gua ini?" tanya buaya itu. Mendengar pertanyaan buaya itu, Aminah jadi gugup. Maaf buaya, aku tidak bisa tinggal bersamamu. Orang tuaku pasti akan mencariku," jawab Aminah menolak. "Jika engkau bersedia tinggal bersamaku, aku akan memberikan semua harta benda yang ada di dalam gua ini. Akan tetapi, jika kamu menolak, maka aku akan memangsamu," ancam buaya itu. Sejenak ia berpikir mencari jalan agar dirinya bisa selamat dari terkaman buaya itu. "Baiklah buaya, aku akan bersedia untuk tinggal bersamamu di sini," jawab Aminah setuju. Rupanya Aminah menerima permintaan buaya itu agar terhindar dari ancaman buaya itu. Di samping sambil menunggu waktu yang tepat agar bisa melarikan diri dari gua itu. Akhirnya Aminah pun tinggal bersama buaya perompak itu di dalam gua. Setiap hari buaya itu memberinya perhiasan yang indah dan mewah. Pada suatu hari, buaya perompak itu sedikit lengah. Ia tertidur pulas dan meninggalkan pintu gua dalam keadaan terbuka.
Melihat keadaan itu, Aminah pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Untungnya Aminah sempat merekam dalam pikirannya tentang cerita buaya itu, bahwa ada sebuah terowongan yang menghubungkan gua itu dengan sebuah desa di tepi sungai Tulang Bawang. Dengan sangat hati-hati Aminah pun keluar sambil berjingkat-jingkat. Ia sudah tidak sempat berpikir untuk membawa harta benda milik buaya kecuali pakaian dan perhiasan yang masih melekat di tubuhnya. Setelah beberapa saat mencari, Aminah pun menemukan sebuah terowongan yang sempit di balik gua itu dan segera menelusurinya. Tidak lama kemudian, tak jauh dari tempatnya, terlihat sinar matahari memancar masuk ke dalam terowongan. Hal itu menandakan bahwa sebentar lagi ia akan sampai di mulut terowongan. Dengan perasaan was-was, ia terus menelusuri terowongan itu dan sesekali menoleh ke belakang karena khawatir buaya perompak itu terbangun dan mengikutinya. Ketika ia sampai di mulut terowongan, terlihat di depannya sebuah hutan lebat. Alangkah senangnya hati Aminah karena selamat dari ancaman buaya perompak itu. Setelah beberapa jauh berjalan, ia bertemu dengan seorang penduduk desa yang sedang mencari rotan. Setelah itu Aminah pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya hingga ia berada di hutan itu. Penduduk desa itu pun mengantar Aminah pulang ke kampung halamannya. Sesampai di rumahnya, Aminah pun memberikan penduduk desa itu hadiah, sebagian perhiasan yang melekat di tubuhnya sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya Aminah pun selamat kembali ke kampung halamannya. Seluruh penduduk di kampungnya menyambutnya dengan gembira. Ia pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya kepada orang tuanya dan seluruh warga di kampungnya. Sejak itu warga pun semakin berhati-hati untuk mandi dan mencuci di tepi sungai Tulang Bawang. Pesan moral yang disampaikan dari kisah buaya perompak adalah merampas hak orang lain akan mendatangkan petaka bagi yang melakukannya. Sekian cerita dari saya, terima kasih.